Baik, sebelum kita melaksanakan PA kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PA kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga kami mengerti akan maksud dari firman-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, inilah segenap doa kami, hanya dalam perantara anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada PA kita terlebih dahulu membaca kitab yang membawa kita pada PA kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari Roma 8 ayat 33 sampai dengan 39. Saya bacakan dari sini dengan judul perikop keyakinan iman. Ayat 33, siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom bagi kita semua. Tema yang sampai pada kita pada hari ini di dalam PA kita yaitu kemenangan. Setiap orang ingin memperoleh kemenangan dalam hidupnya, baik itu dalam segi perlombaan maupun dalam segi karakter. Namun, untuk memperoleh kemenangan tersebut tidaklah mudah, karena harus melibatkan semua yang ada pada diri kita. Misalnya semangat, usaha, tenaga. Kemenangan bisa ataupun dapat dicapai dengan baik apabila melewati suatu proses atau tahap yang panjang. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus yakin kemenangan kita lebih dari kemenangan apapun itu. Tetapi yang terjadi di gereja BNKP Sion ini, khususnya para pemuda dan pemudinya, merasa tidak mampu mengalahkan berbagai godaan yang ada di sekitar mereka. Salah satu contohnya yaitu mengenai sosial media ataupun media sosial, yang mana mereka tidak bisa mengontrol diri mereka terhadap sosial media. Mereka mengatakan bagaimana mereka tidak tergoda akan sosial media yang ada saat ini, sementara mereka sudah dikelilingi oleh pengaruh sosial media tersebut. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk menggunakan sosial media tersebut karena memang dibutuhkan, misalnya untuk memperoleh sebuah informasi, untuk berkomunikasi dengan yang lain ataupun teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu para pemuda ataupun pemudi BNKP Sion mengalahkan godaan tersebut ialah dengan mengontrol diri kita sendiri. Jangan biarkan kita dikuasai oleh teknologi, oleh sosial media ataupun diperbudak. Misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mempergunakannya, tetapi kita harus membuat batasan-batasannya. Seperti saat kita menggunakan handphone. Jika kita menggunakan secara berlebihan,
itu artinya kita diperbudak. Nah, kalau kita sudah diperbudak artinya kita bukanlah orang-orang yang menang. Kita pergunakanlah teknologi yang ada dengan sebaik mungkin sehingga bermanfaat bagi kita. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini mengenai wabah virus corona. Kita diharuskan untuk stay at home. Nah, disinilah kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik. Misalnya menonton khotbah, mendengarkan lagu-lagu rohani, yaitu melalui televisi, handphone, ataupun melakukan kebaktian dengan teman-teman, yaitu dengan melalui via handphone. Misalnya membuat grup, lalu kita melaksanakan kebaktian itu melalui via handphone. Maka walaupun kita stay at home, kita tidak hanya berdiam diri saja di rumah dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang dapat memperdalam persekutuan kita dengan Tuhan, mengeratkan tali hubungan kita dengan sesama, dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah kita menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, yang menguntungkan bagi kita dan menguntungkan juga bagi orang lain. Dan dengan contoh yang sudah disebutkan bahwasannya kita menggunakan sosial media untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan mencapai kemenangan daripada Tuhan. Kalau kita sudah mencapai kemenangan daripada Tuhan, kita bisa melawan godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Karena jika kita sudah bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, itulah pengantar PA kita pada hari ini. Adapun diskusi kita yaitu yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pilihan Allah di dalam Roma 8 ayat 33 jika dibandingkan dengan Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan 11. Yang kedua, apa yang dimaksud pembela di dalam Roma 8 ayat 34 jika dibandingkan dengan Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang menang di dalam Roma 3 ayat 37 jika dibandingkan dengan Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan 16. Dan pertanyaan yang keempat yaitu dari pertanyaan pertama yaitu pilihan Allah. Apakah hubungannya dengan kemenangan yang telah dicapai oleh para pemuda atau pemudi BNKP Sion? Dan yang kelima, dari pertanyaan yang ketiga yaitu orang-orang yang menang. Bagaimana orang-orang yang menang tersebut jika dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemuda atau pemudi BNKP Sion? Dan yang keenam, apa pesan yang dapat diambil dari pelaksanaan PA hari ini? Sekian PA kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana pada saat ini hingga kami selesai dalam ber-PA kami, Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, dalam doa kami, kiranya kami dapat mengerti firman yang telah kami dengarkan Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah segenap doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.